Dan satu kandidat bernama Santa dari jalur umum tiba-tiba dimasukkan di jalur kumlot, di mana semula saya adalah calon tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan seleksi calon pegawai negeri sipil untuk formasi tahun 2021. Kali ini akan kita bahas yaitu berkaitan dengan viralnya salah seorang peserta seleksi CPNS yang melaporkan indikasi tindak kecurangan pada seleksi kompetensi bidang di akun Twitter miliknya. Jadi ceritanya, peserta ini melaporkan ada indikasi tindak kecurangan di salah satu subtes seleksi kompetensi bidang, yaitu wawancara dan micro-teaching. Dan peserta ini mendaftar pada instansi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk formasi dosen. Bagaimana ceritanya? Simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi ceritanya ada salah satu peserta seleksi CPNS untuk formasi dosen yang melaporkan indikasi tindak kecurangannya di akun Twitter. Dan laporan tersebut juga sempat viral. Banyak sekali media online yang memberitakan terkait dengan hal tersebut dan bahkan menjadi berita utama. Hampir semua media memberitakan terkait dengan kecurangan tersebut. Dan ini adalah akun yang melaporkan tindak kecurangan terkait dengan subtes seleksi kompetensi bidang untuk instansi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kita bacakan terlebih dahulu. Nilai kami lain dijatuhkan habis-habisan di wawancara dan micro-teaching. Sementara nilai peserta dari internal kampus didongkrak bukan main. Indikasi manipulasi nilai di seleksi CPNS 2021. Dan ini adalah dugaan penambahan nilai yang sangat tinggi untuk peserta seleksi CPNS yang berasal dari kampus tersebut gitu ya. Jadi peserta ini berasal dari luar kampus. Jadi ada peserta yang dari luar kampus dan ada peserta seleksi CPNS yang sudah menjadi dosen di kampus yang didaftar ini tetapi belum berstatus sebagai PNS. Dan ini untuk nilai wawancaranya 6 orang pegawai kampus nilainya di markup lebih dari 90 dan untuk micro-teachingnya juga sama. Distribusi skor wawancara dan micro-teaching non-random dan tidak normal. Kemudian masih banyak tweetnya. Kemendikbudristek akhirnya kemarin mengumumkan hasil seleksi CPNS 2021 yang dimulai Juli lalu. Saya adalah salah satu peserta. Saya melamar posisi dosen asisten ahli kualifikasi S2 di salah satu PTN. Saya melalui seleksi 1 administrasi, 2 kemampuan dasar, dan 3 kemampuan bidang. Di jurusan yang saya lamar sedang membuka 6 posisi, 5 orang dari jalur umum, 1 orang dari jalur kumlot. 11 Agustus saya lolos seleksi administrasi dan maju ke SKD. 4 Oktober saya mengikuti SKD di Jakarta. 14 November saya lolos SKD dan lanjut ke SKB dari jalur kumlot. Rasio peserta ujian SKB adalah 3 kali jumlah posisi yang dibuka sehingga ada 15 yang maju ke SKB dari jalur umum, seharusnya 3 yang maju ke SKB dari jalur kumlot. Ternyata saya jadi peserta tunggal yang maju ke SKB dari jalur kumlot. Saya pun mengikuti semua proses ujian sesuai dengan jadwal dan prosedur. 4 Desember SKB tertulis menggunakan komputer CBT. 8 Desember SKB wawancara dan micro-teaching atau simulasi mengajar. Akhirnya pada 25 Desember keluar skor akhir yang sangat aneh ini. Nilai saya dijatuhkan habis-habisan di wawancara dan micro-teaching hingga saya dinyatakan gagal atau TMS, tidak memenuhi syarat. Dan satu kandidat bernama Santa, samaran highlight merah, dari jalur umum tiba-tiba dimasukkan di jalur kumlot, di mana semula saya adalah calon tunggal. Padahal saya mengungguli si Santa ini di hampir semua ujian sebelumnya. Tridharma, bahasa Inggris, penalaran, psikologi, intelijensi, kepribadian, semuanya unggul karena ujian via komputer sulit dicurangi. Tapi di wawancara dan simulasi mengajar nilai saya dijatuhkan. Kemudian ini perbandingan skornya antara si Santa dan yang upload tes wawasan kebangsaan. Santa 120, saya 105. Tes intelijensia umum Santa 115, saya 140. Tes karakteristik pribadi Santa 167 dan saya 192.
nilai SKD-nya lebih tinggi yang melaporkan terkait dengan indikasi tindak kecurangan. Kemudian ini perbandingan skor SKB-nya. Etika dan Tridharma Perguruan Tinggi Santa 20, saya 70. Wah, terpaut sangat jauh. Literasi bahasa Inggris Santa 25, saya 55. Penalaran dan pemecahan masalah Santa 65, saya 80. Dimensi psikologi Santa 70, saya 71,25. Ya, memang sangat jauh ya, terpaut sangat jauh, lebih tinggi yang melaporkan indikasi tindak kecurangan di akun Twitter miliknya ini. Kemudian untuk wawancara, si Santa 92 dan saya 46. Kemudian micro teaching Santa 90 dan saya 34. Memang kelihatan sangat jauh perbandingan nilai untuk wawancara dan micro teaching. Kemudian setelah saya telusuri, ternyata Santa ini sudah berstatus dosen di jurusan yang saya tuju, tapi dia bukan PNS. Dugaan si penguji atau petinggi di jurusan si Santa memarkup nilainya setinggi mungkin untuk meloloskan dia jadi PNS. Dan ternyata benar, ini datanya. Kiri skor SKD dan SKB CBT yang di-generate komputer secara otomatis dari output ujian peserta. Kanan skor akhir setelah ditambah CBT, wawancara dan micro teaching, indikasi dimanipulasi. Amati bagaimana markup dilakukan. Dan ini sudah dibacakan tadi. Lihat chart ini, di semua bidang ujian yang menggunakan komputer, nilai peserta tersebar secara acak dan punya rentang variasi normal. Sebab skornya objektif, mengukur kompetensi peserta dan komputer mencatat apa adanya. Bandingkan dengan distribusi nilai wawancara dan micro teaching ini, jelas ada pemilihan dan penilaian non-random. 6 orang diberi nilai lebih dari 90, 10 orang sisanya diberi nilai kurang dari 40. Ada gap skor 50 poin yang menjadikan sebaran nilai ini jelas tidak normal. Nilai wawancara dan micro teaching 6 orang didongkrak lebih dari 90, sementara peserta lain dijatuhkan kurang dari 40. Dan boom, ternyata semua 6 peserta dongkrakan itu adalah dosen non-PNS di jurusan yang menyeleksi. Jadi ujian mahal 6 bulan ini cuma jadi ajang bagi-bagi status PNS buat orang dalam. Tambahan, si Santa yang menggeser saya di usianya 34 tahun 5 bulan dengan gelar S2, change-nya jadi dosen PNS akan hangus tahun depan. Dia maju SKB di jalur umum yang cuma menerima 5 orang, dan bahkan setelah nilainya didongkrak fantastis pun ia masih tak masuk 5 besar. Sampai akhirnya jurusan mencari peluang curang di tempat lain, lalu menumbalkan orang lain dari jalur kumlot yang semuanya calon tunggal, yaitu saya. Ya, itulah cerita salah seorang peserta seleksi CPNS yang melaporkan indikasi tindak kecurangan pada subtes wawancara dan micro teaching pada seleksi kompetensi bidang di instansi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Teman-teman bisa nilai sendiri terkait dengan hal ini. Jika ceritanya benar, memang sangat jelas ada indikasi tindak kecurangan. Dan BKN pun merespon terkait hal ini agar peserta yang melapor ini bisa melaporkan melalui lapor.go.id atau melaporkannya lewat akun SSCASN melalui tahapan sanggah. Dan semoga teman ini yang melapor benar-benar kejadiannya sesuai dengan apa yang diceritakan dan bisa menerima haknya. Artinya setelah melakukan sanggah dan melapor bisa mendapatkan nilai yang seadil-adilnya. Mungkin ada pendapat dari teman-teman terkait dengan hal ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.